Aku langsung intern di Google waktu itu. Jadi selang berapa minggu ya? Selang 3 minggu setelah internshipku di Gojek selesai, aku ke Amerika buat magang di Google. Nah, gue penasaran nih, kalau pertama kali kepikir mau intern di Google tuh kapan sih? Gak pernah kepikiran. Iya. Oh iya. Serius, kalau kamu tanya aku kayak pas mau masuk Fasilkom, apakah kamu pengen punya cita-cita magang di Google? Enggak, nggak berani aku punya mimpi kayak gitu dulu. Jadi ceritanya itu agak panjang sih. Jadi aku ceritakan, aku magang pertama tuh di startup namanya Stoko. Nah di Stoko itu aku punya mentor, dan mentorku itu pernah magang di Twitter 2 kali, jadi software Oke. engineer gitu. Nah, selama magang kan lumayan akrab kan. Jadi aku sering aja tanya-tanya ke dia, Kak, magang di Silicon Valley itu gimana sih caranya, kok keren banget gitu. Terus bedanya apa sih kayak magang di Silicon Valley, di top IT companies, top American IT companies, sama sama magang di perusahaan Indo gitu. Aku ya sering tanya gitu lah, iseng. Terus emang jawabannya itu inspiring banget gitu. Mhm. Jadi setelah aku intern di Stoko, udah kan balik kuliah lagi. Nah, selama kuliah tuh jadi kayak karena udah ketemu mentorku ini, aku bener-bener kayak terinspirasi lah gitu. Waktu aku magang itu masih ada program namanya Indo to SV. Program Oh. itu yang diadain sama Silicon Valley Engineer. Jadi engineer Indonesia yang kerja Aha. di Silicon Valley, yang kerja di Google, di Facebook, di Twitter, di Quora. Nah, mereka ini pengen bantu mahasiswa Indonesia untuk bisa dapat internship ke Amerika gitu. Oke. Nah, mentorku ini dulu bisa ke Twitter karena ikut program ini Indo to SV. Jadi dimentorin sama orang-orang Indonesia yang udah kerja di Silicon Valley. Oh, Gitu I see. ceritanya. Nah, Aha. tapi karena waktu itu kan mentorku ini pertama kali masuk kuliah 2013, jadi selisih tahunnya sama aku 3. Nah, 2013, 2014 itu masih jalan lah programnya, 2014, Mhm. 2015. Waktu itu ada gap satu tahun Silicon Indo to SV itu nggak jalan kalau nggak salah. Sekarang juga udah nggak terlalu jalan Indo to SV. Kenapa? Karena untuk bawa mahasiswa Indonesia magang ke Silicon Valley itu udah susah sekarang. Oke. Kenapa? Karena dapat visanya udah lebih susah juga. Jadi company itu agak agak lebih reluctant atau lebih ragu untuk hire intern dari luar negeri gitu. Ya salah satunya karena Trump administration juga sih gitu. Iya, iya. Nah, Aha. jadi semenjak intern itu aku kepengen kan. Jadi aku sempat kayak kepikiran untuk apply lah gitu. Seenggaknya apply aja, coba-coba dulu. Jadi setelah internship itu aku masih stay in touch kan sama mentorku. Sampai sekarang juga masih stay in touch sih. Jadi aku minta bantuan dia, Kak, aku pengen pengen apply nih ke Google. Tolong bantuin dong kayak kasih nasihat, misal resume, cara bikin resume yang bagus gimana, interviewnya gimana, Mhm. gitu-gitu. Setelah itu kan setelah aku bilang itu dia mentorin aku sih kayak bikin resume yang bagus tuh gimana. Ya. Terus dia bantuin kayak cara interview yang bener gimana, kasih mock interview gitu. Terus dia kenalin ke temennya yang kerja di Google. Nah, Oh. temennya yang kerja di Google ini sebenarnya seniorku juga di kampus. Cuman aku nggak kenal waktu itu. Dia udah keburu lulus duluan sebelum aku kenal. Akhirnya yang kerja di Google ini kita panggil aja Kak T ya. Nah, si Kak T ini bantu untuk refer aku ke Google gitu. Jadi Mhm. itu sih yang paling penting untuk kalau mau magang atau mau apply kerjaan di tech giants company, FANG, Fine. Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple gitu. Cara paling efektifnya dapat referral gitu. Jadi kamu kenal Oh, I orang see. dalam yang kerja di sana, mereka bisa kasih referral. Nah, waktu itu dia kasih kasih aku referral gitu untuk apply magang. Dan berkali-kali aku apply banyak tuh Google Google di Eropa gitu, Google di Amerika aku applyin aja. Cuman nggak pernah dapat interview sampai sekitar bulan Maret 2018 gitu. Bulan Maret 2018 tuh ada openings baru di Google Career Page namanya Google Software Engineering Intern Tokyo gitu. Ya udah aku apply kan. Aku minta Ah, referral dia lagi. Terus ternyata dapat interview, oke. dapat coding test dulu sih. Terus coding testnya mirip kayak soal pemrograman kompetitif gitu. Terus Aha. aku kerjain, ternyata lolos coding testnya, terus dapat interview. Nah, interview pertama oke lolos, terus interview kedua aku nggak lolos gitu. Sedih kan, kayak aduh, padahal ada kemungkinan lolos gitu. Jadi Mhm. ya udah sempat ngedown sih, sempat ngedown, terus ya udah nggak dapat kan, makanya magang di Traveloka. Nah, pas magang di Traveloka itu
teman-temanku udah mulai cari-cari lagi kan magang untuk tahun depan, tahun ketiga, karena tahun ketiga keempat, tahun keempat tuh wajib magang. Jadi teman-temanku banyak yang apply ke intern di Google Singapura. Aku apply juga waktu itu. Jadi kalau misal gagal abis interview Google ya, kamu dapat interview terus gagal, itu ada cooldown periodnya. Cooldown periodnya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Nah waktu itu tepat abis 6 bulan. Jadi aku apply Singapura, dapat interview. Pas interview pertama gagal. Terus di saat itu aku melihat teman-temanku, ada kayak 3 temanku atau 4 gitu yang lolos interview. Bahkan sampai dapat offer gitu. Jadi akhirnya ada 2 temanku yang aku tahu dan aku lumayan deket dapat internship offer di Google Singapura gitu. Ngedown banget kan, kayak aduh apa ya, waktu itu aku dulu masih sering banget lah kayak membandingkan diriku sama orang lain gitu, apalagi teman sendiri kan. Iya. Jadi ngedown banget sampai kayak benar-benar putus asa lah. Jadi aku benar-benar buang-buang jauh kepikiran untuk magang di Google atau magang di luar negeri gitu. Aku sering banget lah gagal dalam hidup. Setiap kali gagal agak susah untuk butuh waktu lah buat benar-benar bangun lagi, udah fokus lagi itu udah susah. Jadi sempat ngedown juga, sempat depresi juga. Cuman ya akhirnya mindset itu yang akhirnya bantu aku gitu, bahwa dalam hidup ini jangan pernah kayak bandingin dirimu sama orang lain gitu. Dan ya udah, pas sebelum magang di Gojek, aku sempat apply lagi ke Google. Tapi kali ini aku udah nggak berani minta referral seniorku, si Kak T tadi itu. Aku udah bener-bener kayak ya udah aku apply ini beneran purely iseng gitu. Tapi yang aku apply ini biasanya kalau mahasiswa tuh magang di season summer. Nah summer ini biasanya kalau di Indonesia Juni sampai September pas liburan panjang lah, liburan panjang kuliah. Nah waktu itu aku apply-nya di season fall karena Google ini hiringnya nggak cuman summer aja, jadi mereka ada fall internship, ada winter internship juga. Jadi aku apply yang Amerika di fall gitu. Terus ternyata dapat coding test meskipun aku nggak pakai referral gitu. Di notice sama rekruternya aku kerjain coding testnya, tapi lama banget. Jadi aku apply Februari, dapat coding test 2 minggu setelah itu. Terus kayak digantungin 3 bulanan gitu. Tiap 2 minggu atau 3 minggu tuh aku dapat email, aplikasimu lagi di consider ya gitu. Tapi tunggu aja email berikutnya. Kemungkinan kamu bisa dapat interview atau kemungkinan enggak gitu. Ya udah, pas bulan Mei aku dapat kabar, Mei awal tuh aku dapat kabar bahwa aku dapat interview gitu. Aku dapat interview buat software engineering intern di fall season di Amerika gitu. Tapi nggak tahu, Amerika tuh kantornya kan banyak banget. Jadi masih ya udah intern, belum ditentuin lah lokasinya di mana. Jadi interview 2 kali. Nah pas interview itu aku minggu pertama Gojek sih, habis minggu pertama. Bener-bener nggak ada ekspektasi sama sekali. Aku siap-siap tuh minimum banget. Biasanya sebelum itu 2 kali interview Google, Jepang sama Singapura, aku ya seenggaknya kerja keras lah, lumayan prepare. Nah pas yang Amerika tuh aku bener-bener inget kayak mock interview berapa kali dong, 3 kali apa atau 2 kali. Yang Jepang tuh aku beneran kayak mock interview 10 kali atau 15 kali, ada hampir tiap hari aku mock interview. Wow. Iya, jadi kayak sepengen itu kan dulu. Cuman yang kali ini aku udah kayak aduh, ya udahlah iseng aja gitu, coba kan. Terus ternyata lolos interviewnya gitu. Kaget banget kan. Abis interview lolos, kalau Google itu abis interview lolos, kamu belum tentu dapat offernya. Kalau misalkan kamu nggak bisa dapat tim yang tertarik sama kamu nggak dapat offernya gitu. Jadi abis dikasih tahu bahwa kamu lolos interview nih, sekarang tim matching ya gitu. Dan nggak jarang bahwa banyak applicants yang lolos interviewnya tapi akhirnya nggak dapet tim match, karena tim matchingnya itu bisa lama, bisa berbulan-bulan gitu. Tapi 1 minggu setelah aku dikasih tahu bahwa aku lolos interview, disuruh ngisi form gitu kan, kayak survei, kamu tuh tertariknya di bidang apa sih gitu, kamu punya pengalaman di bidang apa, kayak gitu. Jadi aku isi benar-benar seadanya aja. Aku bilang aku tertarik di tim yang pakai Flutter waktu itu. Aku bilang gitu karena aku nggak yakin bahwa Flutter team itu buka internship. Jadi aku bilang aja, aku punya experience di Flutter, aku punya experience di Android, aku punya experience di front end. Ya aku udah sebutin semua lah, kayak experience-ku di mana, terus interest-ku di mana gitu. Ya udah, aku submit surveinya. Ternyata 1 minggu setelah itu ada manajer yang katanya tertarik sama application-ku gitu. Jadi akhirnya interview. Tapi interviewnya tuh udah nggak ditanya-tanyain, interviewnya tuh lebih kayak ketanya-tanya casual gitu. Terus aku ketemu manajerku,
yang di Flutter Team ini. Jadi selama interview itu kita ngobrolin aja projectnya bakalan apa, terus experience-mu sama Flutter itu apa. Udah setelah interview itu 45 menit, responsnya positif. Jadinya aku dikasih offer gitu. Akhirnya pas magang di Gojek kayak bulan apa ya, bulan Juli apa bulan Agustus tuh, aku dapat kabar bahwa aku dapat offer buat magang di Google Amerika di Seattle office gitu. Cuman Wow. abis dapat offer pun tuh aku masih kayak ragu banget lah bisa ke Amerika apa enggak, karena denger-dengar visanya bisa ketolak, bisa apa gitu. Aku juga Iya. masih banyak berdoa lah waktu itu, masih agak pesimis. Tapi akhirnya ngurusin visa dan lain-lain ternyata lancar banget, puji Tuhan. Nah akhirnya Wow. bulan September akhir aku terbang ke Amerika. Waktu itu bahkan aku nggak ada duit ke Amerika, tuh bener-bener bingung karena mereka tuh sebenarnya kasih duit, namanya relocation bonus. Mhm. Duit itu bisa dipakai buat sewa apartemen atau sewa kos-kosan gitu selama 3 bulan pas magang, sama ngecover tiket pulang pergi gitu. Cuman Oh. mereka bilang mereka nggak bisa kasih duitnya sampai aku datang ke sana dan gajian pertama kali gitu. Bingung kan, Oke. jadi aku harus puter otak kayak, aduh gimana nih ke Amerika, aku nggak ada duit gitu. Dan waktu itu kakak aku juga mau nikahan, jadi aku nggak mungkin kayak minta ke papa mama kayak, "Mama, aku mau ke Amerika minta duit dong," gitu. Bahkan mereka waktu itu masih kayak agak ragu aku mau ke Amerika tuh, karena kakakku mau nikah di bulan 10. Jadi aku waktu di Amerika tuh aku nggak dateng nikahannya kakakku. Nah, Sih. jadi ketemu lah caranya. Aku utang teman ada, utang di bank juga ada. Nah, akhirnya bisa ke Amerika deh gitu ceritanya. Wow. Gila keren banget. Itu udah kayak God's plan sih Kak menurut gua. It's God's plan for. Amin. Ya. Bahkan aku Ya. di minggu pertama ya, minggu pertama tuh aku diterbangin Google. Jadi kantorku tuh di Seattle. Mhm. Bukan di Mountain View, bukan di Silicon Valley-nya ya, bukan di headquarter gitu. Tapi di minggu pertama aku tuh orientasi kan di Google. Itu mereka Ya. terbangin aku ke Silicon Valley, ke Mountain View. Mereka bayarin hotelnya, mereka bayarin Wow. tiket pesawatnya. Jadi seminggu tuh bener-bener istilahnya agak gabut sih. Jadi minggu pertama tuh beneran cuman attend orientation, jalan-jalan di kampus Google gitu. Itu pengalaman yang nggak bisa aku lupain sih. Aku waktu itu datang sempat berkunjung ke kantornya Facebook juga sih di pas Wow. selama di situ. Sempat ngunjungin Stanford juga, Keren, keren. kampusnya keren-keren waktu itu. Wow. Silicon Valley seperti apa sih Kak kalau lo boleh describe? Keren banget kayak banyak banget tech giants kan. Cuman kalau Aha. kamu nggak punya mobil di sana susah sih. Oh, I see. Kayak ya public transportation nggak terlalu bagus. Jadi ya di Amerika tuh makanya aku agak ngerti lah kenapa orang harus punya mobil di sana. Gimana ya? Kalau di sini kan kamu kayak di Indonesia ya, lihat fellow software engineer atau fellow people in tech tuh kayak seneng kan. Kayak, oh Ya. dia bisa ngoding nih, dia misalkan aktivis di JavaScript gitu kan. Tapi Aha. kalau di Silicon Valley tuh kayak enggak, kayak beneran orang-orang yang di sekeliling kamu tuh emang orang-orang yang kerjanya di tech gitu. Jadi itu kayak Iya. bener-bener normal lah. Wow.